Maksudnya air di mana ya? Air, pengaruh istilah, di mana berarti jualnya ya? Bab 2333. Bertemu di asrama, Sun Yan merasa tidak nyaman. Dia segera bertanya, "Katakan saja padaku, apakah kamu di rumah atau di sekolah? Aku dan Fugui akan segera datang menemuimu." Wan Ying jelas terkejut. Beberapa detik kemudian, dia baru saja sadar kembali. "Saya di sekolah? Berapa lama sampai Anda dan Fugui datang?" Li Fugui sudah mengubah arah dan terbang di sepanjang Universitas Jiangnan. Sun Yan buru-buru berkata, "Sebentar lagi, hanya butuh 3-5 menit." Wan Ying berkata dengan cepat, "Oh, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku juga bisa merias wajah." Faktanya, Sun Yan tidak menyangka Li Fugui akan tiba-tiba menanyakan Wan Ying. Dia awalnya mengira akan memakan waktu lama bagi Li Fugui untuk sampai ke rumah mereka. Tapi dia tidak menyangka orang ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit untuk menempuh jarak sejauh itu. Secara harfiah, bahkan helikopter tidak secepat itu. Lebih penting lagi, saat ini, Li Fugui masih bermain-main di belakangnya. Perasaan ini mengasyikkan, tapi Sun Yan tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Namun, agar Wan Ying tidak menyadarinya, Sun Yan masih berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura tenang dan berkata, "Yingzi, Fugui dan aku adalah milik kita sendiri. Apakah kamu masih perlu merias wajah?" Wan Ying terkikik dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Hah, ayo di sini pelan-pelan, aku akan bersiap-siap saja." Li Fugui sangat cepat. Wan Ying menutup telepon kurang dari 5 menit yang lalu. Li Fugui dan Sun Yan sudah sampai di depan pintu asrama Wan Ying di sekolah. Sama seperti Sun Yan, sejak kejadian terakhir berakhir, keduanya dipromosikan menjadi wakil presiden Universitas Jiangnan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bisa dikatakan, mereka sekarang berada di Universitas Jiangnan, dan keberadaan mereka benar-benar ajaib. Karena itu, ruangan yang mereka tinggali secara alami telah banyak berubah dari sebelumnya. Awalnya asrama mereka di sekolah hanya memiliki 1 kamar. Tampaknya sangat sempit. Tapi sekarang, namun ia langsung tinggal di sebuah rumah luas dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Tentu, dengan status mereka saat ini dan dukungan dari Li Fugui, seorang orang kaya raya, tidak akan menjadi masalah besar untuk tinggal di villa termewah sekalipun di kota Jiangnan, apalagi rumah seperti ini. Tapi tidak ada apa-apa, Sun Yan dan Wan Ying sangat memperhatikan urusan pekerjaan. Mereka tahu apa yang paling penting saat ini, jadi biasanya selama sekolah tidak libur, pada dasarnya mereka akan memilih tinggal di kampus. Alasan Sun Yan memilih tinggal di rumah akhir-akhir ini justru karena gangguan terus-menerus dari beberapa kerabat di rumah. Jika dia tinggal di sekolah, kerabat tersebut akan datang langsung ke sekolah. Sekali atau 2 kali bukanlah apa-apa, namun jika frekuensinya meningkat, dia pasti akan memberikan pengaruh buruk di sekolah. Saat itu baru fajar, di sekelilingnya gelap. Li Fugui membawa Sun Yan ke tempat sepi, baru saja mendarat. Sun Yan buru-buru merapikan pakaiannya dan memarahi Li Fugui, "Kamu tidak takut jatuh?" Li Fugui terkekeh, "Bagaimana bisa jatuh? Apakah aku begitu tidak berguna?" Sun Yan berkata sambil tersenyum lembut daging di pinggang Li Fugui. Lalu berkata sambil tersenyum, "Oke, ayo cepat ke kamar. Menurutku Yingzi sudah menunggu lama." Li Fugui segera mendatangi Sun Yan. Dia membawaku ke pintu rumah Wan Ying ruang. Mengetuk pintu, Wan Ying sepertinya berdiri di belakang pintu menunggu, dan begitu ada ketukan di pintu, dia membuka pintu. Setelah melihat Li Fugui, ada ekspresi malu dan bersemangat di wajah Wan Ying.
Li Fugui tahu bahwa dalam situasi ini, kata-kata memuakan tidak lagi cukup untuk mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam kepada kedua gadis ini. Jadi, jangan menunggu Wan Ying berbicara. Li Fugui masuk dan memeluknya. Wan Ying menangis. Sun Yan terkekeh dan berkata kepada Wan Ying, tepat pada waktunya, biarkan dia mengganggumu sekarang. Waktu berlalu dan tibalah keesokan paginya. Langit cerah, Li Fugui memeluk kedua gadis itu dan mengobrol dengan mereka selama 1 jam, hingga matahari terbit sepenuhnya. Li Fugui kemudian berdiri, ini sudah larut, dan aku ingin pergi ke rumah Yanzi. Begitu Li Fugui selesai berbicara, Wan Ying menyembunyikan senyuman di wajahnya, dan bertanya pada Sun Yan dengan cemas, Yanzi, barang-barang di rumah masih ada, sedang berlangsung sekarang. Apakah kamu tidak menanganinya? Sun Yan menarik kembali pikirannya. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia menghela nafas. Seperti yang kamu tahu, sebagian besar kerabatku tidak masuk akal. Sayangnya, akhir-akhir ini aku sangat khawatir. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya kepada Sun Yan, bukankah Anda mengatakan Anda berencana menemukan Tuan Lin dan Tuan Ye sebelumnya? Sun Yan menjelaskan, saya awalnya berencana untuk menemukan mereka. Tetapi jika Anda datang kepada mereka hal semacam ini, bukankah itu juga akan membuat mereka malu? Masalah utamanya sekarang adalah ibuku. Jika sikap ibuku bisa berubah, maka akan lebih mudah untuk menghadapinya. Aku tidak mau melakukannya. Bantu sanak saudaranya yang miskin. Aku tidak takut kalian berdua akan menertawakanku. Kalian juga tahu sedikit tentang situasi keluargaku. Aduh, melihat Sun Yan menghela nafas berulang kali. Li Fugui tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saat aku sampai di rumahmu nanti, aku pasti akan membuat bibiku berubah pikiran. Kali ini, Li Fugui memperingatkan lagi, oh, setelah ini, kamu harus sepikiran denganku, dan jangan takut membuat ibumu merasa bersalah. Orang yang akan dianiaya di masa depan, Sun Yan tentu saja mengetahui hal ini juga. Tapi kemudian dia memikirkannya, tapi dia berkata dengan hati-hati kepada Li Fugui, Fugui, bisakah kamu tidak menyakitinya? Li Fugui merasa geli. Dia juga bukan orang yang gegabah. Meskipun Sun Yan adalah wanitanya sekarang, tapi mereka belum menikah. Berdirilah di sudut ini, Ibu Sun Yan dianggap sebagai calon ibu mertuanya. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun yang menyakiti calon ibu mertua saya. Kata-kata ibu mertua keluar dari mulutnya. Sun Yan dan Wan Ying sama-sama tertawa terbahak-bahak. Ketiga orang itu mengobrol sebentar di kamar. Karena Wan Ying harus menghadiri pertemuan, dia menyerahkan kunci mobil kepada Li Fugui dan meminta Li Fugui untuk mengantar Sun Yan kembali. Jam 8 pagi, Li Fugui dan Sun Yan muncul di pintu villa kecil tempat tinggal keluarga Sun saat ini. Rumah ini adalah sesuatu yang diminta Li Fugui kepada Ye Kang untuk membantu keluarga Sun Yan memilih ketika dia meninggalkan kota Jiangnan. Hanya, mereka belum memasuki halaman villa. Kemudian saya mendengar teriakan yang tak tertahankan datang dari dalam rumah. Kak, katakan padaku, mengapa kamu melahirkan serigala bermata putih seperti itu? Ya, saya bisa melihatnya. Dia hanya beruntung sekarang, saya menghasilkan banyak uang dengan didukung oleh orang lain, dan sekarang saya memandang rendah kami. Bab 2334. Apakah mereka semua satu keluarga? Saudari, pernahkah kamu memikirkannya? Kalian berdua, bagaimanapun juga, pernah mempunyai seorang putra sebelumnya. Bahkan jika Huzi melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, setidaknya, setelah kalian berdua pergi, dia masih akan mengunjungi makammu.
aku akan membakar beberapa lembar kertas kuning untukmu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Huzi tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bukankah itu semua disebabkan oleh rubah betina kecilmu? Ibu Sun Yan tidak tahan lagi mendengarkannya. Dia tersedak dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun Yanzi tidak melakukan yang terbaik untuk membantumu, dia telah memberimu banyak manfaat sebelum ini." Pria yang tidak ingin berbicara terlebih dahulu sebenarnya berkata dengan keras, "Kak, jangan berbicara berdasarkan hati nurani. Lihatlah di mana kamu tinggal sekarang, ini adalah villa yang serius. Saya tidak tahu harga rumah ini sebelumnya. Tetapi saya mendengar seseorang mengatakan 2 hari yang lalu bahwa rumah yang Anda tinggali bernilai hampir 10 juta. Tapi lihat kami bahkan tidak memiliki bangunan di daerah kecil, tidak mampu membelinya. Kita semua benar-benar saudara, karena Yanzimu sekarang adalah anak seseorang, dan karena orang ini sangat kaya. Apa salahnya memintanya membuka mulut dan membantu kami memesan makanan? Saya akan meminta lebih banyak dari Anda. Kami juga mendiskusikannya tadi malam. Selama Anda memberi kami masing-masing 5 juta, tidak masalah bagi kami untuk memutuskan hubungan." Sun Yan berdiri di luar pintu, mendengar raungan histeris di ruang tamu. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Lihatlah Li Fugui lagi. Ada niat membunuh di matanya saat ini. Tetapi, memikirkan apa yang Sun Yan katakan padanya sebelum datang ke sini. Li Fugui masih menahan amarah di dalam hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melampiaskannya. "Ayo masuk dan melihat," Li Fugui berbisik dan meraih pergelangan tangan Sun Yan. Tanpa diduga, Sun Yan menyeka air matanya dan berkata, "Lupakan saja. Menurutku, jika tidak berhasil, aku akan pergi ke desa Xiaoxi bersamamu. Sedangkan untuk pekerjaan di universitas, aku bisa berhenti saja. Mulai sekarang, saya akan..." Li Fugui tahu bahwa impian Sun Yan adalah menjadi seorang pendidik yang terkenal secara nasional. Jika orang yang kamu cintai bahkan tidak bisa melakukan hal yang paling kamu cintai karena hal sepele seperti itu di rumah, lalu dia tetap laki-laki. Jangan khawatir, aku berjanji akan menangani masalah ini dengan baik. Ngomong-ngomong, jika kamu punya kekhawatiran, tunggu aku di mobil. Ngomong-ngomong, aku sudah bertemu orang tuamu, dan menurutku mereka belum akan menganggapku serius. Lupa. Sun Yan mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda. Dia menjilat bibirnya yang kering, berpikir bahwa Li Fugui ada di sini untuk membantunya menyelesaikan masalahnya, akan sangat tidak masuk akal baginya untuk bersembunyi di belakangnya. Saat Sun Yan mendapat ide ini, Li Fugui terus tersenyum dan berkata, "Tentu saja, jangan khawatir, saya di sini hanya untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Dengan hubunganmu saat ini, apakah kamu perlu merasa malu?" Sun Yan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia menatap langsung ke pintu halaman vilanya. Dia berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Ayo masuk bersama. Saya ingin melihat kata-kata jahat apa lagi yang akan mereka gunakan untuk menghina saya." Agar Sun Yan dapat mengatasi rintangan ini sepenuhnya, dia harus menghadapinya secara langsung. Jika tidak, jika situasi serupa terjadi di masa depan, Sun Yan pasti akan pingsan. Pikirkan ini, Li Fugui membawa Sun Yan dan membuka pintu. Begitu mereka berdua memasuki halaman villa, mereka melihat seorang pria parubaya berusia 50-an duduk di tangga, mengenakan setelan tunik biru. Setelah melihat Sun Yan berjalan ke halaman villa bersama seorang pemuda aneh, pria itu segera berdiri dan berteriak kepada orang lain di ruang tamu, "Cepat keluar!" Dia kembali, dan dia membawa seorang pria muda bersamanya.
Orang-orang lain di ruangan itu bergegas keluar satu demi satu. Setelah semua orang sampai di pintu, salah satu wanita gemuk itu melangkah ke arah Sun Yan dan mengutuk, "Kamu tidak tahu malu, izinkan saya bertanya, kemana kamu pergi tadi malam? Bukankah kamu menyewa kamar dengannya? Untuk mengetahui, kamu belum menikah, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu?" Petik 2. Sudah kubilang, aku bibimu, dan aku mengatakan semua ini untukmu. Kamu juga seorang guru di universitas, dan sepertinya kamu menjadi wakil presiden sekarang, kan? Bagaimana kamu bisa, seperti yang dikatakan wanita gemuk itu? Dia sudah mendatangi Sun Yan, mengulurkan tangannya, dan sebenarnya berencana mencubit wajah Sun Yan. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan melangkah maju. Dia berdiri tepat di depan wanita gemuk itu. Melihat ini, wanita gemuk itu memandang Li Fugui, lalu bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya sedang mengajari keponakan saya. Kamu orang luar. Apakah kamu masih berencana untuk mengurusnya?" Li Fugui mencibir dan berkata, "Sun Yan adalah tunanganku, jika kamu ingin menyentuhnya, setidaknya kamu harus mendapatkan persetujuanku." Bagaimana wanita gemuk itu tahu siapa Li Fugui? Menurut pendapatnya, kini pemuda yang menjaga Sun Yan telah keluar. Maka mereka pasti bisa mendapat untung besar hari ini. Dengan pemikiran ini, wanita gemuk itu meletakkan tangannya di pinggulnya seperti kompas, mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui dengan jijik dan berkata dengan keras, "Nak, dengarkan, tidak peduli apa hubungan antara kamu dan Yanzi kami, jika kalian berdua menikah, yang terakhir setidaknya kita harus mendapatkan persetujuan kita. Jangan lupa, aku bibi Yanzi. Seperti kata pepatah, pamanmu adalah yang terbesar di dunia. Kamu." Kerabat di Sun Yan ini keluarga tidak mengetahui latar belakang Li Fugui. Tapi orang tua Sun Yan mengetahuinya dengan baik. Terutama ayah Sun Yan, dia juga orang yang bijaksana. Menurutku Wan Sun, lelaki tua dari keluarga Wan, akan merasa hormat saat melihat Li Fugui, apalagi keluarga kecil seperti mereka. Jadi, sebelum bibi Sun Yan selesai berbicara, ayah Sun Yan buru-buru melangkah maju, mendatangi Li Fugui dan berkata, "Tanpa daya, Xiao Li, aku benar-benar membuatmu tertawa." Ayah Sun Yan tampak kesal dan menoleh ke Sun Yan dan mengeluh, "Yanzi, kamu bilang kamu serius. Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi di rumah sekarang? Bagaimana kamu bisa membawa pulang Tuan Li?" Jauh lebih nyaman setelah mendengar apa yang dikatakan ayah Sun Yan. Dia melangkah maju, meraih tangan ayah Sun Yan, tersenyum padanya dan berkata, "Paman, apa masalahnya? Kita semua adalah satu keluarga. Jika keluarga menemui kesulitan, tidak bisakah saya datang dan melihatnya?" Bersambung.